Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang hebat, soleh dan solehah, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, salam jumpa kembali dengan Bu Eva dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Bu Eva akan menyampaikan salah satu tanda baca, yaitu tanda titik 2. Tanda baca itu merupakan bagian dari ejaan, selain penggunaan huruf kapital dan penulisan kata yang tepat atau kata baku. Nah, anak-anak, kapan kalian harus menggunakan tanda titik 2 dengan tepat? Ya, perhatikan dan simak baik-baik penjelasan berikut ini. Tanda titik 2 dipakai 1. Pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, ayah membeli perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari, titik. Nah, setelah kata perabot rumah tangga, di situ harus menggunakan tanda titik 2. Mengapa? Karena setelah perabot rumah tangga, di situ diikuti dengan perincian atau penjelasan dari perabot rumah tangga itu sendiri. Nah, penjelasan atau perincian perabot rumah tangga itu apa saja? Ada kursi, meja, lemari. Nah, maka setelah perabot rumah tangga itu harus menggunakan tanda titik 2. Atau dengan kata lain, perabot rumah tangga itu termasuk kata umum. Nah, setelah kata umum yang diikuti dengan kata khususnya, ya, kursi, meja, dan lemari itu kata khusus dari perabot rumah tangga, maka ya antara kata umum dan kata khusus di situ harus menggunakan tanda titik 2. Anak-anak, di situ ada contoh kata umum dan kata khusus. Apa yang dimaksud dengan kata umum? Kata umum yaitu kata yang cakupan maknanya masih luas. Nah, contohnya perabot rumah tangga itu kan masih luas, ya. Nah, apa perincian atau kata khusus dari perabot rumah tangga itu? Ya, ada meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Itu ya. Kemudian contoh kata umum lainnya ada buah-buahan. Buah-buahan di situ juga masih luas. Nah, kata khusus atau perincian dari buah-buahan di situ ada jeruk, mangga, apel, anggur, pisang, dan lain-lainnya. Ya. Kemudian sayur-sayuran itu juga termasuk kata umum yang cakupan maknanya masih luas, ya. Kata khusus dari sayur-sayuran itu apa? Ada sawi, brokoli, tomat, wortel, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, kemudian ada alat tulis. Alat tulis itu kan juga masih luas, ya, masih umum. Kata khusus atau perincian dari alat tulis itu ada buku, penghapus, penggaris, ballpoint, dan tentunya masih banyak lagi. Nah, itu ya anak-anak. Jadi nanti kalau ada kata umum dan kata khusus atau kata umum yang diikuti dengan kata khususnya dalam sebuah kalimat, maka setelah kata umum harus menggunakan tanda titik 2. Atau antara kata umum dan kata khusus itu harus menggunakan tanda titik 2. Nah, ada catatan ya yang perlu diperhatikan anak-anak. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya,
ayah membeli kursi, meja, dan lemari. Nah, dalam kalimat tersebut tidak boleh menggunakan tanda titik dua. Mengapa? Nah, karena dalam kalimat itu tidak mencantumkan kata umum dari kursi, meja, dan lemari. Atau dengan kata lain, perabot rumah tangga di situ tidak dituliskan. Maka jika dalam kalimat di situ yang langsung perincian atau tidak dicantumkan kata umumnya, maka tidak boleh menggunakan tanda titik dua. Paham ya? Nah, yang kedua, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, siapa ketuanya? Ketuanya adalah Ahmad Wijaya. Nah, kalian dapat menuliskan sebagai berikut. Ketua, titik dua, Ahmad Wijaya. Sekretarisnya adalah Siti Aryani. Dapat dituliskan sekretaris, titik dua, Siti Aryani. Kemudian bendaharanya adalah Aulia Arimbi. Dapat dituliskan bendahara titik dua Aulia Arimbi. Yang ketiga, tanda titik dua juga bisa dipakai dalam teks percakapan atau teks drama atau teks wawancara, yaitu dipakai setelah kata yang menunjukkan pelaku atau tokoh. Nah, contoh teks percakapan. Ibu, titik dua, bawa koper ini nak. Amir, titik dua, baik Bu. Nah, perhatikan anak-anak, di situ dalam cuplikan teks percakapan ada dua tokoh ya, ada Ibu dan Amir. Nah, Ibu dan Amir itu adalah kata yang menunjukkan pelaku atau tokoh. Maka setelah Ibu dan Amir itu dituliskan atau menggunakan tanda titik dua. Nah, Ibu titik dua. Nah, baru ucapan yang disampaikan oleh Ibu. Ya, bawa koper ini nak. Nah, itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Ibu. Kemudian Amir titik dua, baik Bu. Nah, baik Bu adalah ucapan atau kata-kata yang diucapkan oleh Amir. Nah, di sini ada contoh tanda titik dua dalam teks wawancara. Ya, di situ ada Dila dan Pak Ridwan. Dila, titik dua, berapa luas Taman Nasional Ujung Kulon ini, Pak? Pak Ridwan, titik dua, Taman Nasional Ujung Kulon ini luasnya 1260 km persegi. Nah, anak-anak, dalam wawancara, kalian mengenal istilah pewawancara dan narasumber. Apa yang dimaksud dengan pewawancara? Pewawancara yaitu orang yang mewawancarai. Nah, sedangkan narasumber yaitu orang yang memberikan informasi atau sebagai sumber informasi. Nah, di situ Dila ya itu kedudukannya sebagai pewawancara, sedangkan Pak Ridwan di situ kedudukannya sebagai narasumber. Nah, Dila dan Pak Ridwan itu dua-duanya adalah tokoh. Nah, setelah tokoh atau pelaku, maka harus menggunakan tanda titik dua. Nah, ini contoh tanda titik dua yang digunakan dalam teks wawancara. Nah, anak-anak sebenarnya tadi itu sudah cukup untuk tingkat SD atau penggunaan tanda titik dua tadi untuk tingkat SD itu sudah cukup. Nah, tapi kalian bisa membaca lagi ya
pemakaian tanda titik dua dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, di situ juga ditulis bahwa tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman dalam buku. Kemudian tanda titik dua juga bisa dipakai dalam surat dan ayat dalam kitab suci, bisa juga dipakai dalam judul dan anak judul dalam suatu karangan, bisa juga dipakai di antara nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, itu tadi penggunaan tanda baca titik dua yang tepat sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ada tugas anak-anak tidak banyak. Tugasnya hanya satu kalimat ya, tulislah satu kalimat dengan menggunakan tanda titik dua yang tepat ya. Kalian bisa menuliskan jawaban di buku tugas ya, buku tebal halus ya, buku tulis halus dengan tulisan tegak bersambung yang rapi ya, nanti tulisan akan dinilai. Kemudian buku tugas itu bisa dikumpulkan ketika pengambilan kit yang akan datang. Nah, sini Bu Eva juga akan memberikan kuis ya. Silahkan nanti kalian bisa menjawab di kolom komentar berikut ini atau di bawah ini. Perhatikan soalnya ya. Penggunaan tanda titik dua yang tepat terdapat dalam kalimat ya. A. Ibu membeli titik dua apel, pisang, dan jeruk titik. B. Aisyah membawa titik dua sayur, nasi, dan lauk untuk ayahnya titik. C. Dista sedang menyanyi titik dua lagu bintang kecil titik. D. Bibi membeli berbagai macam buah titik dua salak, manggis, dan jambu titik. Nah, silakan pilih salah satu jawaban yang paling tepat ya. Nanti silakan jawaban bisa kalian tulis dalam kolom komentar di bawah ini. Nah, nanti kalian yang jawabannya tepat dan beruntung, insya Allah akan mendapatkan reward souvenir cantik dari Bu Eva. Ya, saya kira itu saja yang bisa Bu Eva sampaikan. Silahkan jika kalian masih ada yang belum paham ya, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk bertanya. Kalian bisa langsung bertanya lewat WA Japri kepada Bu Eva. Insya Allah dengan senang hati Bu Eva akan menjelaskan kembali. Nah, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat berlatih, tetap semangat. Sukses selalu untuk kalian ya. Salam sehat dari Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.